Shalom warga jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Julian Antonio Rael Simarmata, dalam Taat Warta Jemaat, edisi Minggu 31 Mei 2020. Selamat mendengarkan. Pada ibadah undur-undur satu ini, ada persembahan khusus untuk undur-undur. Bagi warga jemaat sekalian, diharapkan dapat mempersembahkan persembahan terbaiknya. Terima kasih. Mari mendukung pemerintah dalam mencegah virus corona atau COVID-19 dengan tetap tenang dan waspada, bertekun dalam doa dan bersabda, tetap tinggal di rumah, tetap hindari kerumunan, jaga jarak, dan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Ibadah Minggu Trinitas dan Perjamuan Kudus Reguler 2 akan diselenggarakan tanggal 7 Juni 2020. Ibadah akan disediakan tim multimedia dalam YouTube GKJ Salatiga Timur. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mengakses YouTube GKJ Salatiga Timur, dapat menghubungi majelis wilayah atau pepantan masing-masing pada nomor berikut ini. Mari warga jemaat untuk bersekutu bersama dalam menara doa pada doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur setiap hari pukul 21 malam. Kiranya pandemi virus ini dapat segera berakhir dan kita dapat berkumpul beribadah bersama lagi. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 1-7 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never stop. Oh, you
Selama masa pandemi ini, banyak saudara kita, rekan kita, dan sahabat kita yang mengalami kesulitan. Mari saling bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita, baik dalam bentuk uang, bahan pangan, ataupun sanitasi. Bantuan dapat dikirim ke rekening GKJ Salatiga Timur atau dapat menghubungi kantor gereja pada nomor berikut ini. Bantuan warga jemaat sekalian sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan menyertai saudara. Sekian warta jemaat edisi minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Pasamuan Kaaturan Jumeneng. Sumangga kita ngerpekaken kidung pasamuan Kristen angka 20 padha sepisan lan kalih. Puji mring Gusti. Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Amin. Umat disilakan untuk duduk. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respons terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 237 ayat 1.
Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita ungkapkan doa pengakuan dosa secara litani. Datanglah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Kita ungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 240A ayat yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ungkapkan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 381, bait yang ke-10, yang Maha Kasih. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama menerima sabda Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai 39. Sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh bersama merayakan Minggu Pentakosta. Dan di perayaan Minggu Pentakosta ini, kami bersama merindukan sabda-Mu. Engkau yang bersabda ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu bersedia dan bersetia untuk mendengar dan menindaklanjutinya. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi tema air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabda Tuhan. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang hendak kita perhatikan dari Yohanes pasal 7 ayat 38. Yang demikian, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Mulai bacaan kita akan dituntun dengan tema menerima aliran hidup dari roh. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup itu ibarat sebuah pengembaraan. Gambaran kehidupan sebagai pengembaraan mengandung makna bahwa dalam menjalani hidupnya, seseorang digambarkan seperti seorang musafir. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan kehidupan. Ketika menyusuri jalan-jalan itu, ia berjumpa dengan berbagai peristiwa. Kadang peristiwa menyenangkan, kadang peristiwa menyedihkan. Ada kalanya mempunyai bekal berlimpah, namun tidak jarang mengalami kekurangan. Proses perjalanan hidup bisa jadi membuat seorang musafir mengalami kelelahan. Kelelahan itu bisa menimpa fisik, mental, bahkan spiritual. Apalagi kelelahan itu tidak diatasi. Si pengembara tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Ibu, Bapak, dan Saudara, kehidupan manusia di zaman ini tidak lepas dari berbagai kelelahan. Banyak jiwa-jiwa mengalami kelelahan dan perlu disegarkan. Liputan6.com, tanggal 3 Agustus 2019, dengan melansir dari Brickside.com, menyebutkan bahwa saat ini banyak orang mengalami kelelahan jiwa. Ada 6 pertanda kelelahan jiwa itu. Yang pertama, lelah setelah tidur semalaman. Tidur mestinya menjadikan tubuh kembali segar. Namun bagi yang jiwanya lelah, saat bangun tidur justru tubuh terasa lelah. 2. Melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Kelelahan ini menjadikan seseorang seperti memikirkan masa lalu dan takut akan masa depan. Hal utamanya adalah bahwa seseorang tidak menyukai momen saat ini dan mencoba mengalihkan perhatian darinya dengan segala cara yang memungkinkan. Lalu yang ketiga, emosi berubah-ubah. Ketidakpuasan, kelelahan, dan ketidakpedulian
itu dapat mempengaruhi emosi. Sering marah, tersinggung terhadap sesuatu yang kecil, menangis atau tertawa tanpa alasan, juga menjadi salah satu jiwa seseorang menjadi lelah. Hidup menjadi lebih sulit dengan emosional tersebut dan memaksa untuk mencari konflik lebih dari sekedar berusaha mencapai kedamaian dan pemahaman dengan orang lain. Lalu yang keempat, menutupi kesedihan. Kelelahan jiwa menjadikan seseorang tidak mau membuka diri, termasuk terhadap kesedihan yang dialaminya. Menutupi kesedihan makin membuat jiwa terbeban. 5. Keinginan untuk bersembunyi dari orang lain karena merasa perjumpaan merupakan hal yang mengganggu. 6. Berpikir negatif. Kelelahan jiwa memicu seseorang berpikir negatif tentang dirinya, tentang sesamanya, dan kehidupan yang dijalani. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, ia melihat suasana batin khalayak ramai yang datang di perayaan Hari Raya Pondok Daun itu. Mereka tampak lelah dengan berbagai kenyataan sehari-hari. Secara politis, mereka tertindas. Dalam bidang keagamaan, mereka tertekan oleh berbagai ritual yang kaku, kering, dan mengungkung. Juga dalam bidang lain, bisa jadi mereka hidup dalam tekanan sehari-hari yang melelahkan. Melihat kelelahan dari khalayak ramai itu, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Aliran air yang ditawarkan Yesus itu adalah roh. Air digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Ibu, bapak, dan saudara, di pesta itu Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih, sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan sirna dari muka bumi. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara, semua orang yang haus diundang untuk datang pada Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus, itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Untuk itu, air yang digambarkan sebagai Roh Kudus dapat dimaknai demikian. Yang pertama, air yang cair mengisi ruang kosong dalam wadah. Air yang cair mengisi ruang dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, air akan mengikuti. Di sini kita menemukan sebuah makna tentang kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam surat 1 Korintus pasal 12, di situ membicarakan tentang berbagai rupa karunia roh. Dari teks itu kita bisa belajar bahwa kerja Roh Kudus tidaklah sama. Tidak boleh sama. Tidak harus sama. Kelirulah orang yang menyamakan kerja Roh Kudus. Bagi yang pertama, air yang cair mengisi ruang kosong dalam wadah. Lalu yang kedua, air di sini bukan dalam arti air yang diam, namun air yang dinamis. Kata Yunaninya adalah hudatos, yang berarti air yang mengalir di sebuah sumur. Seperti yang kita lihat saat ini. Ada dinamika, ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Ciri kerja Roh Kudus pada seseorang manusia itu seumpama air. Ada dinamika.
ada gerak, ada kerinduan untuk mengubah diri, sehingga menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Lalu apa yang bisa kita ambil dari bagian bacaan kita? Semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering. Terus menerima aliran hidup dari Roh untuk hidup. Dengan menerima aliran itu, kehidupan disegarkan, kehidupan dipulihkan, dan kehidupan dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Bagaimana dengan saya, ibu bapak saudara semua? Kita orang-orang yang sudah disegarkan. Kita orang-orang yang sudah dipulihkan. Sudahkah kita menjadi talang air itu bagi sesama yang membutuhkan? Terkhusus dalam situasi pandemi virus corona saat ini. Banyak orang yang membutuhkan aliran air kehidupan itu. Mereka butuh semangat, mereka butuh sukacita, mereka butuh kasih, mereka butuh semangat. Bagian kita untuk melanjutkan. Sehingga seperti ungkapan Jawa, sanajan kita nembe dados talang lan dereng dados tulung, ananging kita tansah kaginakaken dening Gusti Allah. Mila sumangga kita estu-estu mujudaken sih katresnanipun Gusti wonten lampah gesang kita. Sehingga setiap kita yang sudah menerima aliran hidup, mari kita teruskan aliran hidup itu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selamat merayakan Minggu Pentakosta. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kami mohon untuk berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat, dan bersama kita mengakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami
bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima aliran hidup dari Roh. Dengan demikian mampukan kami untuk meneruskan aliran hidup dari Roh itu kepada saudara-saudari sebagai wujud kesaksian. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus untuk bangsa Indonesia yang sedang bergumul dengan pandemi virus corona. Tuhan rahmati dan restui pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah. Demikian pula aparat keamanan, TNI dan Polri. Demikian pula tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter dan perawat. Demikian pula para sukarelawan. Demikian pula tenaga profesional, baik para peneliti yang berjuang untuk menemukan antivirus corona, maupun para pakar di bidang ekonomi sosial yang terimbas pandemi virus corona. Terlebih juga ya Tuhan untuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat, agar kami bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama menghadapi pandemi virus corona. Ya Tuhan, berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik sebagai yang positif, pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, orang dalam risiko, dan saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona dalam bidang ekonomi, agar mereka terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita, serta kecukupan berkat, baik jasmani maupun rohani. Berkati pula ya Tuhan gereja-gerejamu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, dalam mewujudkan pemeliharaan iman melalui ibadah harian keluarga, sekolah minggu, ibadah minggu keluarga, dan juga wujud kesaksian diakonia melalui lumbung GKJ Salatiga Timur. Agar dengan wujud-wujud pemeliharaan tersebut, iman, pengharapan, kasih dan syukur umat semakin teguh dan nyata, serta dengan kesaksian diakonia itu, umat dan saudara-saudari kami yang membutuhkan dapat terpenuhi kebutuhannya. Berkati pula anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia dan tim untuk terus mampu memerankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan organisasi gereja serta penggembalaan kepada umat. Demikian pula umat-Mu, anak-anak sampai adiuswa, serta saudara-saudari kami yang berada di tempat-tempat lain, bagian-bagian dari keluarga kami, dengan segala pergumulannya, harapan dan kebutuhan hidupnya. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, berkat jasmani dan rohani. Dan dengan berkat-Mu itu, kami semakin bertekun untuk saling mendoakan dan mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, doa-doa kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Pada minggu ini kita juga akan mempersembahkan persembahan unduh-unduh yang nanti akan kita berikan kepada amplop tersendiri. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dalam kitab Mazmur 104 ayat yang ke-33. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 289
bait yang ke-9. Tuhan pencipta semesta. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah salah satu tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan terima dan berkati, sehingga pemanfaatan persembahan ini hanya untuk proses pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bukalah hati kita untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidup kita. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Mari Ibu Bapak dan Saudara arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan di Hari Raya Pentakosta ini. Terimalah berkat Tuhan. Allah meneguhkan jalan saudara dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan saudara dengan aliran airnya yang berlimpah, hari ini sampai Kristus datang. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 235, bait yang ke-7, Ku dengar berkat-Mu turun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun ya berkati aku pun. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti